بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini untuk bertemu di salah satu majelis dan majalis dzikir, majelis yang dihadiri oleh banyak malaikat, majelis yang Allah curahkan kepada siapapun yang hadir di situ ketenangan, rahmat, dan Allah sebut-sebut mereka di kalangan para malaikat yang terdekat dengannya. Bagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membicarakan atau kita akan membahas salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha fi sahihain. Beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, hal marra alaika yawmun huwa ashaddu alaika min yawmi Uhud?" Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernahkah engkau mengalami suatu hari yang terasa lebih berat bagimu daripada hari Uhud? Kita tahu bahwasanya di hari Uhud itu Nabi kehilangan 70 orang sahabatnya, gugur sebagai syuhada. Di antara mereka adalah pamanda beliau. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, yang bukan hanya dibunuh namun juga dimutilasi oleh musuhnya, ya, dirusak jasadnya sebagai bentuk balas dendamnya orang-orang musyrik terhadap Hamzah yang ketika perang Badar dia menewaskan dedengkot-dedengkot musyrikin. Bahkan pada perang Uhud ini juga Rasulullah SAW terluka pada bagian wajah beliau dan patah gigi serinya. Disebutkan dalam hadis, "Syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud wa kusirat rabaiyatuhu." Pada hari Uhud, Nabi mengalami luka pada bagian wajah atau bagian kepalanya dan patah gigi serinya. Bisa dibayangkan betapa limunya, ya, gigi seri itu patah. Kemudian ketika ditanya, adakah hari yang terasa lebih berat bagimu wahai Rasulullah daripada hari Uhud? Beliau menjawab, laqad laqitu min qaumiki ma laqit. Memang benar wahai Aisyah, aku telah menghadapi banyak sekali permusuhan, intimidasi, aniaya, hujatan, bulian. Pernah Nabi SAW ketika sedang sholat di sekitar Ka'bah, datang salah seorang di tempat kemusyrikan, Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian ketika Nabi sedang sujud, ditumpahkan kotoran perut unta di atas punggung beliau. Di kali yang lain dicekik, ya, dari belakang, sehingga akhirnya dilepaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia juga menyaksikan bagaimana Yasir, bapaknya Ammar, dibunuh di depan mata beliau. Sumayyah, ibunya Ammar, juga dibunuh. Menyaksikan Ammar disiksa, Khabbab, Bilal, dan banyak lagi. Itu semua beliau hadapi dari kaumnya sendiri, Quraisy. Makanya Nabi mengatakan, laqad laqitu min qaumiki ma laqit. Sudah terlalu banyak sekali permusuhan, intimidasi yang aku hadapi, yang aku alami dan aku saksikan dari kaummu wahai Aisyah. Tapi yang lebih berat dari itu semua, wa kana ashadda ma laqitu yaumal aqabah.
Yang paling berat adalah apa yang aku alami pada hari Aqabah. Hari Aqabah ini bukan hari Bai'at Aqabah, bukan. Aqabah itu nama suatu tempat di Taif. Adapun Bai'at Aqabah di dekat di Mekah sana. Kalau ini di Taif beda. Apa yang beliau alami pada hari Aqabah ini? إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالي ابن عبد هلال falam yujibni ila ma aradtu. Ketika itu aku tawarkan diriku, maksudnya aku menawarkan kepada mereka untuk memberikan jaminan keamanan bagiku supaya aku bisa berdakwah. Karena peristiwa ini, maksudnya kedatangan Nabi ke Taif ini terjadi pada tahun ke-10 setelah beliau diangkat menjadi nabi. Dan setelah wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dan juga diiringi dengan wafatnya Abu Thalib. Yang mana Ibunda Khadijah ini adalah yang membackup dakwah Rasulullah secara finansial. Sedangkan Abu Thalib adalah yang membackup secara politis. Dua orang yang selama ini membackup meninggal dalam waktu yang sangat berdekatan. Di tahun yang sama, di bulan yang sama bahkan. Sehingga dikenal sebagai Amul Huzn. Tahun kesedihan bagi Nabi SAW. Begitu kedua orang ini wafat, khususnya begitu Abu Thalib wafat, makin menjadi-jadi orang-orang musyrik itu dalam memusuhi dakwahnya Rasulullah. Sehingga beliau pun mencari peluang lain. Mencoba untuk hijrah. Barangkali di Taif sana ada yang mau menjadi backingnya beliau. Ya, untuk menyampaikan dakwah ini. Tapi ternyata mereka tidak mau sama sekali. Falam yujibni ila ma'aba. Di hadisnya Aisyah tidak dirinci bagaimana dialog yang terjadi antara beliau dengan para tokoh Taif ini. Namun di hadis yang lain disebutkan ada 3 orang pembesar ya. 2 bersaudara dan 1 lagi. Dan mereka semua menolak dengan jawaban yang menyakitkan. Salah satunya mengatakan, "Amma wajadallahu ahadan yab'atsuhu ghairuk aw ghairak." Masa Allah tidak menemukan orang lain untuk diutus selain kamu? Ya, ini jawaban yang apa istilahnya melecehkan. Nggak ada orang lain yang diutus kecuali kamu. Yang satu lagi bilang, "Wallahi ma kallamtuka abada." Demi Allah saya tidak mau bicara sama kamu, katanya. Yang satu lagi. Karena kalau kamu ini jujur dan saya tolak, saya akan celaka. Tapi kalau kamu ini bohong, buat apa saya bicara dengan seorang pendusta? Dan satu lagi menolak, karena lupa apa? Saya tapi semuanya menolak. Bahkan Nabi sempat minta kepada mereka, "Thayyib, kalau kalian menolak, tapi tolong rahasiakan kedatangan saya ke sini. Jangan cerita-cerita sama orang-orang Quraisy kalau aku pernah datang ke sini dan kalian menolak." Dan itu pun tidak mereka lakukan. Bahkan yang di luar nalar, di luar dugaan, di luar kebiasaan dan tradisi bangsa Arab yang menghormati tamu. Apalagi tamu perantauan datang dari jauh. Mereka tidak membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dengan hormat. Justru mereka kerahkan anak-anak kecil dan orang-orang yang lemah akal untuk melempari Rasulullah dengan batu sehingga terluka kedua tumit beliau. Makanya Nabi melanjutkan dalam hadis Aisyah, "Fantalaqtu wa ana mahmumun." Aku pun pulang kembali ke Makkah dalam keadaan dirundung kesedihan yang luar biasa. Sambil tertunduk, saking sedihnya beliau itu. Beliau berjalan aja. Beliau baru tersadarkan, falam astafiq illa biqarnis ta'alib.
Aku baru tersadarkan ketika melewati sebuah bukit yang namanya Qarnus Sa'alib. Farafa'tu ra'si. Baru aku angkat kepala aku, kulihat fa idza bi sahabatin qad adhallat. Ya. Ternyata ada sepongkah awan yang menaungiku selama ini. Fa idza bihi Jibril hunak. Faraitu Jibril hunaka fanadani. Kulihat ada Jibril di awan situ. Dan dia memanggilku. Mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian mengatakan, Ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alaik. Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mendengar apa yang diucapkan oleh kaummu itu dan bagaimana jawaban mereka terhadap permintaan. Wa qad ba'atha bi malakal jibal lita'muraku bima syi'ta fihim. Dan Allah mengutus bersamaku malakul jibal, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung-gunung yang ada di dunia ini. Ya. Untuk kau perintahkan, kau mau apakan mereka melalui kekuatan malaikat ini, silahkan. Kemudian malaikatnya menyapa Rasulullah. Ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak. Famadha ta'muruni fihim in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Wahai Muhammad, Allah telah mendengar apa jawaban kaummu. Sekarang kau perintahkan aku untuk apakan mereka. Kalau kamu mau, aku akan timpakan al-akhsyabain. Al-akhsyabain itu adalah istilah untuk dua gunung besar yang terkenal di Makkah. Ya, sekarang memang sudah tidak utuh lagi karena banyak dipangkas untuk kebutuhan kaum muslimin di sana ya. Masih ada sisa-sisanya di kakinya gunung itu, ada yang nyambung ke salah satu antara Bukit Sofa atau Kah Marwah. Itu bagian dari kaki gunung Al-Akhsyabain. Ya, Al-Akhsyabain itu dua gunung. Salah satunya namanya Abu Qubais, yang satu lagi namanya Qu'aiqan. Jabal Abu Qubais wa Jabal Qu'aiqan. Namun ketika ditawari seperti itu, Nabi SAW justru mengatakan apa? La bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim qauman ya'budunallah la yusyrikuna bihi syai'a. Tidak sama sekali, saya tidak pernah menghendaki mereka untuk dihabiskan dengan ditimpa gunung seperti itu. Justru aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa suatu saat nanti Allah akan mengeluarkan dari keturunan mereka generasi yang hanya mengabdikan dirinya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan apa. Hadis ini muttafaq alaih ya, riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Di riwayat yang lain, ketika Nabi itu sedang mengalami penghinaan yang luar biasa itu, Nabi sempat berteduh di bawah pohon. Ada dua orang Quraisy yang mereka tuh masih ada ya kerabatan dengan Rasulullah, walaupun tidak dekat tapi sama-sama Quraisy gitu ya. Mereka tersentuh oleh karena adanya hubungan kekerabatan tadi, mereka itu iba. Walaupun ini orang musyrik semua ini. Orang-orang musyrik yang punya kebun anggur di Taif. Karena Taif terkenal sebagai daerah yang subur, ya, buah-buahannya bagus sejak zaman dahulu sampai hari ini. Jadi ada orang-orang Quraisy yang punya kebun di sana. Salah satunya adalah dua bersaudara yang bernama Utbah dan Syaibah, ya, ibnai Rabi'ah. Mereka melihat Rasulullah dihinakan seperti itu, kesian mereka. Maka mereka perintahkan tukang kebunnya, budak mereka yang bernama Adas bin Mirdad, diperintahkan untuk
memetikkan setandan anggur gitu, diletakkan di atas nampan, kemudian disuruh antarkan ke orang yang sedang duduk di bawah pohon itu, suruh dia makan. Ini Adas nggak ngerti siapa orang ini. Pokoknya dia ikut aja apa perintah majikannya. Maka dilakukan oleh Adas. Diantarkan kepada Rasulullah, disuruh makan. Ketika Nabi mau makan, Nabi baca Bismillah. Begitu dengar kata-kata ini, Adas kaget. Inna hadhil kalimah la yahuluha ahlu hadhil bilad. Fa'innaina anta. Kata-katamu ini tidak pernah diucapkan oleh orang satu Taif. Tidak ada satupun di negeri ini yang kalau mau makan atau mau melakukan apapun mengucapkan Bismillah dulu. Baru kali ini saya dengar ada orang baca Bismillah. Kamu ini dari mana? Siapa kak? Nabi balik bertanya kepada Adas. Wa min aina anta wa madinuk? Ana namanya Adas bin Mirdas. Adas bin Mirdas. Ana dari Ninawa. Nama sebuah kota di Irak. Sampai hari ini masih ada makanya. Namanya tidak berubah. Ninawa. Ya. Kalau di googling ejaan Inggrisnya Nineveh. N-I-N-I-E-V-A. Ejaan Arabnya Ninawa. Dan Ana adalah seorang Nasrani katanya. Setelah mendengar jawabannya Adas bahwa dia berasal dari Ninawa dan dia beragama Nasrani, Nabi mengatakan, Anta min Madinati Yunus ibn Matta. Oh, kamu dari kota asalnya Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Tampak kaget lagi ini Adas. Qala wa ma yudrika ma Yunus ibn Matta. Loh, kok kamu tahu ada orang namanya Yunus bin Matta dari kota itu? Nah, huwa akhi. Iya dong. Iya kan saudara. Huwa nabi, wa ana nabi. Dia nabi, aku pun juga nabi. Begitu dengar jawabannya Rasulullah ini, langsung diciumi itu tangannya Rasulullah dicium, kakinya dicium. Ini majikannya yang dari jauh lihat, aduh, kena dia sihir Muhammad. Hah? Salah ini kita kirim orang ini. Kenapa jadi diciumi tangan dan kakinya? Pasti dia sudah terkena sihir Muhammad. Setelah balik ini Adas, ditegur sama majikannya, ya Adas, kenapa kau perlakukan orang ini begini, begini, begini? Agamamu lebih baik daripada agamanya dia, katanya. Qala ya sayyidi, hai tuanku, dia ini menyampaikan kepadaku sesuatu yang hanya diketahui oleh Nabi. Nggak mungkin kalau bukan Nabi bisa mengatakan seperti itu. Dan Adas ini masuk Islam. Ya. Biografinya Adas ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Kitab yang khusus ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i, ya, ulama yang sangat terkenal itu ya, tulis kitab Bulughul Maram, Fathul Bari dan lain-lain. Dia menyusun kitab yang khusus memuat siapa saja sih yang termasuk sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan Adas ini salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa petik dari kisah yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah, disebutkan juga oleh Adas dan yang lainnya ini tentang hari terberat yang pernah dialami oleh Rasulullah berdasarkan kesaksian beliau sendiri. Pelajaran yang pertama, ayyuhal ikhwah, bahwa ini adalah sunnatullah. Ujian, cobaan, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang manusia. Mukmin diuji, kafir juga diuji. Ya. Ujian seorang mukmin
dalam rangka untuk membuktikan keimanan dia. Karena sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak akan berubah, orang beriman tidak akan dibiarkan mengaku-ngaku beriman sebelum dia diuji dan membuktikan keimanan. Itu sunnatullah itu. Tidak ada satu orang pun yang akan diterima pengakuannya sebelum dia bisa membuktikan. Karena Nabi sekalipun tidak ada ceritanya Nabi itu enak terus hidupnya. Tidak ada ceritanya. Bahkan orang yang paling berat ujian itulah para Nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para Nabi, kemudian yang mendekatinya, dan di bawahnya lagi, begitu seterusnya. Allah juga menjelaskan di surat Al-Ankabut ya, ayat kedua dan ayat ketiga. Siban nasu ayyutrabu ayyabulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Artinya orang-orang itu tidak akan pernah ditinggalkan begitu saja oleh Allah setelah mengaku beriman sebelum mereka diuji. Dengan ujian itu terbuktilah di mata Allah siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang bohong. Itu pelajaran pertama. Jadi jangan pernah berasumsi, jangan pernah mengira bahwa Islam itu cukup diucapkan. Islam itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya klaim, tapi Islam adalah sikap, perbuatan, di samping keyakinan dan juga ucapan. Keyakinan dan ucapan bagian dari Islam. Perbuatan, amal, sikap juga bagian tak boleh dipisahkan dari Islam. Pelajaran yang kedua, boleh seseorang itu menawarkan kepada orang lain, siapa nih yang mau support. Ayo, yang mau mensupport dakwah ini, silahkan support dakwah ini. Mau support secara finansial kah, support secara politik, support secara tenaga, pikiran, militer mungkin. Boleh. Karena Nabi SAW juga melakukan itu. Dan sejatinya ayyuhal ikhwah, mensupport dakwah itu untuk kepentingan yang mensupport, bukan untuk kepentingannya dakwah. Karena ulang ya, mensupport dakwah itu sejatinya buat kepentingan yang mensupport, bukan buat kepentingannya dakwah itu sendiri. Karena ulang sekali lagi, karena ini penting banget nih. Ya, kalau antum pulang bawa satu faedah ini cukup. Apa? Mensupport dakwah buat kepentingan siapa? Yang mensupport, bukan buat kepentingannya. Nah, ada yang keberatan di sini? Bingung? Nggak ada yang bingung? Oke, nggak kau sana Anda jelasin berarti ya? Jelasin nggak? Jelasin nggak? Ah, baik. Kenapa bukan buat kepentingan dakwah? Karena dakwah ini mesti berhasil, mesti sukses pada akhirnya. Mesti menang Islam itu, nggak mungkin kalah. Ya, Allah yang menjanjikan itu. Wal aqibatu lil muttaqin. Akhir kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kalau orang-orangnya. Kalau Islamnya sendiri, ya, Allah SWT mengatakan di ayat yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nuri, dari Al-Kafir. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan cahaya Allah Islam. Tapi Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir itu tidak suka. Di surah Al-Anfal ayatnya sebentar.
ayat 36. Ya, Al-Anfal ayat 36. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina perhatikan ayat-ayat ini. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, yunfiquna amwalahum, senantiasa menginfakkan harta mereka. Lihat, orang kafir itu menggelontorkan dana yang luar biasa besar. Buat apa? Yasuddu an sabilillah. Untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari Islam. Bagaimana membatasi penyebaran Islam, memurtadkan yang sudah masuk Islam, merusak pemahaman kaum muslimin, menjauhkan mereka dari Islam. Ya, liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiquna, dan mereka akan terus membelanjakan harta mereka. Tsumma takunu alaihim hasrah. Dan itu semua ujung-ujungnya hanya mengakibatkan penyesalan bagi mereka. Tsumma yughlabun. Kemudian mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyaun. Dan orang-orang kafir itu akan digiring ke jahannam. Jadi tenang aja. Islam ini pasti menang. Kalau ada yang mensupport Islam, untuk kepentingan mereka yang mensupport. Bukan buat kepentingan mereka. Islam ini bakal dengan kita atau dengan selain kita. Ambil lagi dalilnya. Surat Al-Ma'idah ayat 50. Ya. Al-Ma'idah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah. May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuh. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah nih. Berarti ditujukan kepada siapapun yang ngakunya sebagai orang beriman, termasuk antum dan kita yang ada di sini semuanya ya. Termasuk yang sedang nyimak nih kajian online nih, semuanya dimaksud oleh ayat ini. May yartadda minkum an dinihi, siapapun di antara kalian kalau ada yang murtad dari agamanya, naudzubillah ya. Tidak ada yang mengharapkan dirinya murtad, tapi faktanya ada nggak orang murtad? Ada, ya. Nah, ayat ini ditujukan kepada mereka-mereka. May yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad di antara kalian dari dinnya, fasawfa ya'dillahu biqaumin, maka nanti Allah akan ganti mereka yang murtad ini dengan orang-orang lain. Ya, karakternya bagaimana ya Allah? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun juga cinta kepada Allah. Adillatin 'alal mu'minin, bersikap merendah diri di hadapan sesama mukmin. Ya, penggantinya orang-orang murtad itu akan punya sikap apa? Tawadhu, kalau di hadapan sesama mukmin. Aizzatin 'alal kafir, tapi nggak pernah merasa rendah di depan orang. Merasanya lebih mulia karena memang orang muslim lebih mulia daripada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka senantiasa berjuang di jalannya Allah. Yang tadi kan nggak mau berjuang di jalan Allah, bahkan meninggalkan agama Allah. Terus agamanya jadi mundur ditinggal sama mereka. Abadan, enggak sama sekali. Ya, yang mundur merekanya. Merekanya yang mundur. Yang jatuh terperosok itu mereka-mereka yang tidak mau menerima Islam ini. Islam enggak kenapa. Enggak mudarat sedikit pun bagi Islam. Yujahiduna fi sabilillah, mereka senantiasa berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka tidak pernah takut dicela oleh orang-orang yang suka mencela. Terus orang yang menggantikan orang-orang yang murtad dengan kriteria-kriteria itu, sejatinya mereka ini yang berhutang budi kepada Islam, kepada Allah, atau Allah berhutang budi sama mereka. Ya. Allah enggak
Nggak hutang budi sama mereka. Mereka yang hutang budi sama Allah. Dzalika fadlullah. Itu adalah keutamaan karunia dari Allah. Jadi kalau ada orang dikasih kesempatan untuk berjuang di jalan Allah, dikasih kesempatan untuk mencintai Allah, dicintai Allah, dan tidak takut dicela ketika menjalankan dinullah, itu dapat karunia besar dari Allah dia. Karena Allah bisa alihkan ke yang lain. Ya. Dan tidak akan pernah merugikan agama ini sedikit pun. Justru yang dikasih kesempatan itu mesti terima kasih. Nggak dikasihkan ke orang lain kesempatannya. Atau nggak dicabut dari dia minimal. Ya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Di ayat terakhir surat Muhammad, Allah juga menjelaskan tentang bahwa support itu untuk kepentingan yang mensupport. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal. Kalian tuh kenapa kok seperti mereka-mereka, katanya Allah, yang ketika diajak untuk berinfak fisabilillah, ada di antara kalian yang pelit. Ada orang-orang yang punya muslim diajak untuk infak fisabilillah, pelit dia. Apa kata Allah? Wa may yabkhal innama yabkhalu an nafsihi. Siapa yang pelit, sejatinya, sesungguhnya dia hanya pelit untuk dirinya sendiri. Karena agama ini nggak butuh sama harta kita. Agama nggak butuh sama harta kita. Allah, apalagi Allah yang ngasih duit ke Allah. Yang menciptakan jagat raya ini Allah, maha kaya Allah itu. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah yang maha kaya. Antum yang maha miskin. Maha fakir itu antum, katanya Allah. Kita semua ini fakir kepada Allah. Allah nggak butuh sama kita. Wa in tatawallaw, kalau kalian masih juga nggak mau berpaling dari ajakan ini, yastabdil qauman ghairak. Allah akan ganti dengan kaum yang lain yang nggak kayak kalian. Tsumma la yakunu amsalan. Nanti penggantinya nggak akan kayak kalian lagi. Jadi ayyuhal ikhwah, ketika Nabi mengajak, menawarkan, itu bukan Nabi ngemis-ngemis. Bukan. Nabi itu ngajak orang lain untuk selamat. Ini loh ada kesempatan emas. Mau nggak? Nabi setiap musim haji itu begitu kerjaannya. Ditawarkan kepada kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah. Siapa yang mau memberikan perlindungan kepadaku, dia akan mendapatkan jannah. Karena kaumku menghalang-halangiku untuk menyampaikan kalam Allah. Ditawarkan kepada kabilah A, B, C, D, E. Yang nerima Ansor ternyata. Ya, yang nerima orang-orang Ansor dari Madinah. 400 kilo jauhnya dari Mekah. Taif cuma 80-an kilo gak mau nerima. Yang tinggal ngurusin tanah suci orang-orang Quraisy malah yang paling musuhi dakwah. Diterima oleh orang-orang Madinah. Yang beruntung orang Madinah. Dan itu diakui oleh sahabat-sahabat Nabi dari suku Quraisy yang masuk Islamnya belakangan. Salah satunya adalah Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Amr bin al-As radhiyallahu anhu menceritakan secara singkat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ditolak oleh orang-orang Quraisy yang notabene adalah keluarga besar beliau. Ya. Kemudian diterima oleh orang-orang Ansor yang gak ada hubungan nasab dengan beliau. Mereka yang menerima ini akhirnya mengalahkan orang-orang Quraisy. Ya. Dan mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan, La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatal.
wa kullan wa'adallahu al-husna. Orang-orang yang tadinya di Mekah yang selalu memusuhi dakwah Rasulullah selama 20-an tahun lebih, banyak di antara mereka yang akhirnya masuk Islam setelah takluknya kota Mekah. Dan banyak di antara mereka yang masuk Islam itu yang akhirnya juga mensupport Islam. Tapi apa kata Allah? La yastawi minkum. Nggak akan sama yang sudah berinfak di awal-awal sebelum takluknya Islam dengan yang infaknya setelah menaklukkan kota sebelum takluknya Mekah. Tahunnya Islam ya, nggak akan sama pahalanya, derajatnya di sisi Allah antara kalian yang sebelum Mekah itu takluk sudah berinfak dengan yang baru berinfak setelah takluk. Siapa yang lebih besar derajatnya? Yang pertama, a'dhamu darajatan indallah. Tapi dua-duanya baik. Udah bagus kamu masuk Islam tuh udah bagus. Cuman karena kamu baru, nggak dari dulu ya pahalanya beda. Ya, jadi sekali lagi ayo ikhwah, faedah ini jangan kita pahami secara keliru. Ya, jangan dipahami Nabi ngemis-ngemis. Enggak, enggak. Itu perintahnya Allah. Allah yang ngasih kesempatan. Ya. Sebagaimana Nabi mendakwahkan Islam juga ada yang nerima, ada yang nolak. Itu sunnatullah sudah. Namun sekali lagi kesempatan itu adalah kemuliaan. Kalau diterima, kalau enggak ya udah dibiarkan nyungsep sama Allah. Ya. Ada perumpamaan yang sangat mengeringkan bagi orang-orang yang tidak mau menerima Islam. Ada di surah Al-A'raf ayat sebentar 170 sekian itu. Ayatnya bunyinya gini. Ayat 175 dan 176. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakan kepada mereka wahai Rasulullah kisah orang-orang terdahulu yang kami bacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Yang kami akan berikan kepada mereka ayat-ayat kami. Al-Quran ini mau dikasihkan kepada mereka untuk diimani, untuk mereka amalkan. Dan kalau mereka mau, mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka menolak. Mereka tanggalkan diri mereka dari ayat-ayat Allah ini. Insalakha. Allah menggunakan istilah insalakha itu artinya melepaskan kulit. Coba antum bayangkan manusia dengan wajah paling tampan di dunia. Atau wanita dengan wajah tercantik tapi dikupas kulit. Kayak apa mukanya? Serem ya. Jadi sesuatu yang sebetulnya menjadikan kita itu indah, ibarat kulit, Allah ngasih kesempatan dia untuk memiliki penampilan yang sangat indah, tapi dia malah menanggalkan itu. Salakha minha fa'atba'ahu syaitan, maka dia diikuti oleh syaitan, fakana minal ghawin, dan dia termasuk orang-orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, padahal kalau kami kehendaki kami akan angkat dia dengan ayat-ayat itu, walakinnahu akhlada ilal ardh. Tapi dia lebih milih untuk nyungsep dan mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaannya kayak apa orang ini? Famathaluhu kamathalil kalb. Apa itu kalb? Anjing. Perumpamaan dia itu seperti anjing. In tahmil alaihi yalhad au tatrukhu yalhas. Anjing itu dilihat, nggak dikasih makanan, lidahnya menjulur. Dikasih makanan tetap aja dia menjulurkan lidahnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Seperti anjing kata Allah. Ngeri ya. Manusia tapi seperti anjing di mata Allah.
Jadi itu pelajaran berharga buat kita ya, Islam yang mengangkat, bukan yang lain. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diundang oleh pendeta-pendeta Romawi, yang ketika itu Romawi awalnya dikuasai oleh Baitul Maqdis Palestina itu awalnya dikuasai oleh Romawi, Imperium Romawi Timur, Nasara. Di zaman Umar bin Khattab atas di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu sebagai komandannya kaum muslimin, takluklah Baitul Maqdis untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, ditaklukkan di masanya Umar bin Palestina itu. Dan mereka mau menyerahkan kuncinya Baitul Maqdis asalkan yang nerima langsung pemimpin tertingginya kaum muslimin. Siapa lagi kalau bukan Umar? Dikirimlah surat oleh Abu Ubaidah agar Umar datang karena mereka mau menyerahkan kepada Umar langsung, bukan yang lain. Datanglah Umar dengan gamis yang isinya 21 tambalan. Robek-robek gamisnya, ya, isinya tambalan-tambalan. Setiap robek ditambal sama Umar. Jumlahnya 21. Abu Ubaidah anak buahnya Umar. Beliau menyesuaikan diri dengan musuh yang dihadapi. Pakainya lebih bagus daripada pakaiannya Umar. Apalagi pakaiannya pendeta-pendeta itu keren-keren. Dan ketika harus menyeberangi parit, dilepas sandalnya, dijepit nyebrang dengan penampilan yang benar-benar tawadhu. Abu Ubaidah nggak kuat, takut nanti Umar dihina ketika dilihat oleh orang-orang ini. Qala ya Amirul Mukminin, kenapa kamu nggak pakai pakaian yang bagus di depan mereka? Saya khawatir mereka nggak percaya kalau kamu pemimpin kami dan kamu adalah Umar dan seterusnya. Lau qalaha ghairuka ya Ubaidah. Mestinya yang bilang begini itu bukan kamu. Andai aja selain kamu ya ngomong seperti ini. Dia heran kok Abu Ubaidah masih punya pikiran kayak gitu. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Ya. Wa mahma talabna al-Islam wa mahma talabna al-izzata bi ghairi al-Islam adzallana Allah. Kita ini adalah kaum bangsa yang dimuliakan oleh Allah karena Islam, bukan karena yang lain. Jangan pernah mengira kita ini akan mulia dengan meninggalkan Islam. Mustahil. Dengan cara apapun kita mengejar kemuliaan, kalau nggak lewat Islam akan dihinakan oleh. Jadi intinya ya ikhwah, apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah tawaran untuk memuliakan siapapun yang mau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menolong di detik-detik terakhir. Ini sunnatullah juga. Sudah galau luar biasa, sedih. Saking sedihnya tertunduk, ada jalan keluar. Awan yang senantiasa menaungi, dikirim malaikat, malaikat yang menawarkan bantuan yang luar biasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berdoa supaya Allah mengeluarkan dari keturunan mereka generasi-generasi yang bertauhid. Ini menunjukkan bahwa memang tauhid adalah misi utama, tugas utama dan terakhirnya para rasul. Yang itu juga harus menjadi misi utama kita sebagai pengikutnya para rasul. Dan kapan Allah ijabahi doa Nabi ayyuhal ikhwah? Allah ijabahi 12 tahun kemudian. Ya, itu diucapkan oleh Nabi di tahun 10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Dan warga Taif itu baru masuk Islam di tahun 9 Hijriah. 9 tambah 3 berapa? 12. Jadi jangan pernah merasa Allah itu terlambat mengabulkan doa. Nggak ada kata terlambat. Allah itu akan kabulkan doa kita asalkan
S dan K-nya kita penuhi. Syarat dan ketentuannya kita penuhi. Di antara syaratnya doa yang akan dikabulkan oleh Allah adalah pertama, doanya tidak mengandung dosa. Kedua, doanya tidak mengandung pemutusan silaturahmi. Ketiga, tidak diucapkan oleh orang yang tergesa-gesa, nggak sabar nunggu dikabulkan doanya. Gimana tuh ceritanya orang nggak sabar itu? Nabi menjelaskan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqul da'autullah falam yastajib li. Doa kalian akan senantiasa dikabulkan oleh Allah selama kalian tidak tergesa-gesa dengan mengatakan saya sudah doa bolak-balik gak dikabulkan sama Allah. Malah gak dikabulkan sama Allah kalau kamu bilang begitu. Itu namanya tergesa-gesa. Itu syarat. Yang keempat, jaga makanan kita, jaga minuman kita, jaga pakaian kita. Jangan sampai ada yang haram yang masuk. Ya. Kemudian ini syarat-syaratnya perhatikan. Udah, jangan sampai kita ini gagal paham bagaimana Allah mengijabahi doa kita. Allah mengijabahi doa kita itu semaunya Allah, bukan semau kita. Mana ada orang minta sama presiden tapi ngatur-ngatur presiden. Pak Presiden, saya mau minta ya. Awas besok nggak dikasih. Saya mintanya begini, 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 begini. Saya nggak mau kurang dari ini. Jadi ketawain sama presiden. Presidennya anak apa ente kan gitu tuh. Anak presidennya ente mau ngatur-ngatur. Ya, apalagi kita minta sama Allah. Kita nih hambanya Allah, budaknya Allah. Gak bisa kita ngatur-ngatur Allah. Terserah Allah. Mau dikabulkan dengan cara apa terserah Allah. Gak dikabulkan juga gak ada masalah. Doa Nabi aja gak dikabulkan semuanya. Ya. Baik, kita adzan dulu. Nanti kita sambung selepas adzan. Baik, sedikit kita lanjutkan. Ada beberapa faedah lain yang kita bisa petik dari hadis ini ya ayyuhal ikhwah. Faedah lainnya adalah sifat pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disikapi dengan sikap-sikap yang kurang ajar tersebut, beliau tidak membalas dendam. Ya, Nabi itu bukan orang yang pendendam. Walaupun diberi kesempatan untuk membalaskan dendamnya dan itu halal buat Nabi. Halal tuh. Karena malaikat itu yang ngutus siapa? Allah. Dan Allah nyuruh malaikat itu menawarkan mau tuh tak habisi satu Taif sekaligus. Saya tumbuk pakai gunung. Enggak apa-apa. Tinggal kamu perintahkan saja selesai itu orang Taif. Enggak. Tapi justru Nabi memaafkan mereka. Dan akhirnya betul. Taif itu masuk Islam di tahun 9. Awalnya dikepung dulu sama Nabi. Setelah beliau menaklukkan Makkah di bulan Ramadan ya, Fathu Makkah, lanjut ke Hunain, kemudian dilanjutkan lagi ke Taif. Hisar Taif, pengepungan kota Taif. Dikepung 1 bulan nggak nyerah-nyerah itu. Bani Thaqif itu ya. Akhirnya ditinggal sama Nabi. Tinggal pulang ke Madinah. Di tahun ke-9 yang dikenal sebagai Amul Wufud, tahun kabilah-kabilah Arab di semenanjung Jazirah itu pada mengirimkan utusan mereka ke Madinah untuk menyatakan masuk Islam. Di tahun itulah Bani Thaqif, ya, warga Taif itu masuk Islam semua. Jadi nunggunya 12 tahun jemaah. Nah kita ini juga harus sabar kalau dakwah. Jangan pernah tergesa-gesa dan hasil itu bukan tanggung jawab kita. Yang penting kita usaha aja. Istiqomah aja. Dapat berapa itu bukan urusan kita. Dan tidak menjadi patokan keberhasilan. Salah orang kalau menilai keberhasilan dakwah dengan banyak sedikitnya pengikut. Karena kalau dakwah itu berhasil tidaknya diukur dengan banyak sedikitnya pengikut, alias kalau pengikutnya banyak dakwahnya berhasil,
Kalau sedikit gagal. Maka yang paling berhasil dakwah tuh bukan nabi tapi iblis. Kok bisa? Paling banyak pengikutnya. Ya, paling banyak pengikutnya tuh iblis, syaitan tuh paling banyak pengikutnya. Ketika Mi'raj, Nabi SAW itu melihat banyak nabi dengan pengikutnya masing-masing. Ada nabi yang pengikutnya kelihatan banyak memenuhi ufuk. Nabi Musa, Nabi Isa, beliau sendiri. Ada yang pengikutnya cuma 10 orang. Ada yang antara 3 sampai 9 orang. Ada yang cuma 3, ada yang cuma 2, ada yang cuma 1, ada yang tidak punya pengikut. Wa ra'aitu nabiyyan wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku juga melihat ada nabi yang tidak punya pengikut. Nabi loh. Ya. Jadi yang penting kita istiqomah. Tidak ada masalah. Banyak kok sahabat-sahabat Nabi yang belum pernah melihat Islam itu benar-benar tegak. Jangankan di Jazirah Arab, di kotanya itu Sumayyah udah meninggal. Ya. Bapaknya Ammar yaitu Yasir meninggal, dibunuh. Kemudian Mus'ab bin Umair meninggal juga di perang Uhud. Dan banyak lagi yang lain gugur sebagai syuhada. Nabi Yahya bin Zakaria itu meninggalnya digergaji. Nabi digergaji. Jadi terbunuhnya seseorang, gugurnya seseorang, itu tidak berarti dia kalah. Ya. Kalau dia istiqomah di atas Islam, menang dia. Karena Allah yang mengatakan begitu. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Perhatikan, kalau antum kepengen tahu kriteria menang dan kalah itu apa? Itu bukan menang dan kalah itu kalau dia berkuasa. Dia lebih banyak menewaskan musuhnya. Bukan. Menang dan kalah itu adalah siapa yang mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran itu selamanya yang menang. Karena Allah yang mengatakan begitu. Inna lanansuru rusulana. Sungguh kami ini benar-benar akan menolong, memenangkan rasul-rasul kami. Siapa lagi? Walladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman. Di mana? Fil hayatid dunya. Dalam kehidupan dunia. Wa yawma yakumul asyhad. Dan nanti di akhirat. Ketika para saksi itu berdiri menyampaikan kesaksian. Jadi nggak cuma menang di akhirat. Setiap mukmin itu menang di dunia dan juga di akhirat. Dan setiap kafir itu kalah di dunia dan tambah nyungsep di akhirat. Dunia mereka kalah, nggak menang. Lah itu Israel Ustadz, gimana Ustadz? Kalah. Kok bisa Ustadz bilang begitu? Kan pertandingan belum selesai ya akhi. Coba antum lihat pertandingan bola ya. Misal aja, anak nggak nyuruh antum lihat bola, enggak. Seandainya orang nyimak pertandingan Piala Dunia, ada berapa babak? Nyimak semua berarti. Di babak pertama, misalnya Prancis mencetak 3 gol melawan Argentina. Di babak kedua, di pertengahan nyetak gol lagi 5 kali. Prancis nih. Argentina masih 0, misal. Apakah sudah diputuskan Prancis yang menang? Belum. Kenapa? Belum selesai. Nah gitu sama. Ini dunia belum selesai. Kita tahu yang menang siapa kalau sudah peluit panjang ditiup. Kapan ditiupnya peluit panjang di pertandingan dunia ini? Kalau kiamat. Pemenang itu kan di akhir yang menentukan, bukan di awal, bukan di tengah. Yang menang itu adalah yang terakhir menang siapa? Itu yang menang. Nah, Allah sudah menjamin, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Selagi di dunia ini masih ada orang beriman, selagi di dunia masih ada muslim, Islam belum kalah. Gitu. Kalahnya Islam itu kapan? Kalau tidak ada lagi muslim di dunia ini, tidak ada yang nyembah Allah lagi. Kapan itu terjadi? Tidak terjadi. Di hari kiamat Allah akan
wafatkan orang-orang beriman supaya ndak ngelihat kiamat. Biar yang menyaksikan kiamat yang dahsyat itu orang-orang kafir semua. Ya. Jadi itu janji Allah. Menang itu kalau kita istiqomah di atas Islam. Makanya jaga Islam ini baik-baik. Ya. Nggak ada ceritanya kita nyerah. Kalau sudah mati baru selesai tugas kita untuk mempertahankan Islam itu kalau sudah mati. Itu mungkin beberapa pelajaran yang kita bisa petik dari kisah atau hadis yang tadi sudah kita dengar ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi buat kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.